Siapa suruh kamu ngotot untuk menikah dengan adik aku? Hah? Kamu tuh gak pantas berada di keluarga besar aku. Hah? Mar, ini nih. Hah? Coba kamu lihat. Emang dia pantas dengan adik aku? Ya, nggak pantas lah. Ini pantasnya ya, nih bekerja di sini aja, nggak usah menikah sama nih adik si David. Iya, tanpa perlu aku ngasih tahu jawaban aku, kamu juga pasti tahu dong, Mas. Ya aku mau cerai sama kamu, Mas. Kok rasanya aku makin kesini makin gak enak ya. Harusnya kan awal-awal menikah waktunya romantis. Ini malah aku disuruh jaga sapi di sini. Dan dipaksa buat tidur di kandang. Emang ada yang gak beres nih. Apa mungkin ini gara-gara aku jadi orang miskin ya? Semoga aja ini cuma firasat aku doang. Malam pertama harusnya tidur bareng istri, ini malah langsung di kandang. Apa jangan-jangan ini juga ada hubungannya dengan waktu setelah akad nikah kemarin aku bilang kalau misalkan aku orang nggak punya. Aku di sini kan bukan pembantu, harusnya aku di sini jadi menantu. Nih ada yang nggak beres nih kalau begini. Kayaknya sekarang aku udah mulai ngerasa gak enak. Aku harus ngelakuin sesuatu nih. Mending sekarang aku langsung ganti baju. Aku gandang dulu, setelah itu aku ganti baju. Kalau ditanya ntar kan masalah urusan kandang juga udah selesai. Tinggal bilang begitu aja sama mertua aku. Yaudah deh, mending sekarang aku ngecek kandang dulu. Atau enggak aku masukin sapi-sapi ini dulu. Sapinya juga lagi banyak yang di luar. Begini banget nasib aku ya. Ya udah deh. Wah, kalau begitu. Ding, aku masukin sapi dulu. Tunggu sini aja lah. Tapi Leli kenapa lama banget ya? Mumpung nggak ada Leli, kayaknya kalau dipikir-pikir Leli ini nggak beruntung deh. Ya secara gitu, udah jelas-jelas suaminya adalah seorang bos. Dia punya perusahaan ternama, terbesar. Tapi sikap dia terhadap suaminya juga kayaknya udah bener-bener gak ketolong deh. Aku juga seperti ini karena aku emang udah ditugaskan. Jadi kalau sampai seandainya Leli tahu orang yang selama ini udah dia hina, udah dia perlakukan seenaknya, padahal itu adalah seorang suaminya sendiri. Tapi sikap dari Leli nggak menunjukkan adalah dia sebagai seorang istri. Ya mau gimana lagi? Ini udah permintaan dari bos kan? Lagi pula juga aku harus tetap berpura-pura. Aku harus tetap seperti ini. Tetap menjadi teman dari Leli. Kalau sampai aku ketahuan, yang ada bisa pekerjaan aku yang terancam. Lagi pula juga kenapa ya? Padahal suami Leli itu udah menjadi orang yang baik. Dia udah penuh itu semua kebutuhan Leli. Ya meskipun dalam keadaan gak punya apa-apa, tapi kan tetap aja apapun kebutuhan yang Leli mau juga udah terpenuhi oleh bos. Lagi pula kalau aku nih ada di posisi Leli, udah pasti aku akan menjadi seorang perempuan yang begitu bahagia di dunia ini.
Seandainya aku nggak tahu pun kalau suami aku adalah seorang bos, aku juga pasti akan hidup bahagia. Karena dia udah ngecukupin semua kebutuhan istrinya. Apalagi juga dia kan tampan. Apalagi kalau sampai Leli tahu suaminya adalah seorang bos, yang ada Leli bakal pingsan karena dia setiap harinya udah menghina laki-laki tersebut. Apalagi sampai disuruh tidur-tidur di kandang. Itu juga aku sampai bosen, tahu gak sih? Setiap hari aku menjadi teman Leli ini, yang Leli bahas adalah suaminya terus. Tapi nggak ada sedikit pun kebaikan yang dia omongin sama aku. Yang ada dia selalu cerita soal keburukan dari suaminya. Padahal aku rasa suaminya udah nggak ada kurang sedikit pun deh. Ya meskipun Mas Bagas juga nggak ngomong dia sebenarnya siapa, tapi dia udah mampu menjadi kepala rumah tangga untuk Leli. Anehnya, Leli masih berusaha keras untuk meminta cerai dari Mas Bagas. Lel, seandainya kamu tahu, Lel, dia adalah orang yang betul-betul seluruh wanita inginkan untuk menjadikan dia suami, udah pasti kamu bakal nyesal seumur hidup karena sudah tega memperlakukan seorang kepala rumah tangga seperti itu. Gak habis pikir deh aku. Ya udahlah, mau gimana lagi? Setiap harinya selama aku ditugaskan untuk tetap menjadi seorang teman Leli juga, aku udah menjalankan tugas dengan benar. Tiap harinya aku udah ngasih tahu sama Leli kalau perbuatan dia itu adalah perbuatan yang tidak bisa dimaafkan. Aku juga tiap hari udah ngasih saran dan solusi untuk dia. Tapi tetap hasilnya nihil. Ya udah kalau gitu, aku tinggal tunggu Leli di sini aja deh. Aku kesel banget tuh sama suami aku. Rasain tadi malam dia tidur di kandang. Ya, kalau bisa cepet-cepet aku minta cerai sama dia. Oh iya, mending sekarang aku langsung samperin Sinta aja. Aku mau minta pendapat Sinta. Lagian kan, ntar lagi bakal ada tuh penggantinya, Mas Bagas. Dan juga aku juga bakalan lebih bahagia sama penggantinya daripada sama Mas Bagas. Ya udah deh, mending sekarang aku samperin Sinta aja. Ini nggak bisa dibiarin. Kalau sampai aku gak bisa ngusir si Bagas, ya keluarga besar aku bakal tercoreng. Sebenarnya adik aku itu menikah sama orang miskin seperti dia, itu gak batas banget. Tapi ada masalah yang tidak bisa aku membatalkan pernikahan adik aku kemarin. Dan sekarang aku harus hubungi Umar supaya Umar datang ke sini. Kemudian dia bakal mengaku kalau lagi deket sama adik aku. Tentunya si Bagas bakal marah dan bakal menceraikan adik aku. Syukurin tadi malam aku nyuruh dia untuk tidur di kandang. Karena pantasnya dia tuh tidurnya di kandang, bukan di rumah mewah seperti ini. Enak aja. Dia pikir menikah dengan adik aku bakal mengangkat derajatnya dan dia bakal menjadi orang kaya. Aku tidak bakal membiarkan itu. Aku bakal bikin menderita kalau Bagas tetap mau bertahan sama si Leli. Ini Umar kemana ya? Udahlah, mendingan aku tunggu dalam aja. Kalau Umar udah ada di sini, aku langsung suruh dia ke kandang. Atau enggak, dia bareng sama aku. Tuh, udah panas banget lagi. Mending aku masukin sapi dulu. Ini sapinya juga masih banyak yang harus aku masukin.
Emang enak, hah? Pagi-pagi udah ngurusin sapi aja. Makanya jangan ngotot untuk menikah dengan adik aku. Punya menantu orang miskin seperti dia, bukannya ke kantor malah ngurusin sapi. Aku harus kasih pelajaran supaya dia juga betah hidup di sini. Ini nih, aku harus samperin dia. Pasti dia masukin sapi-sapi lagi. Aduh, panas banget. Beres dong. Ini kotoran sapi kok masih belum kamu buang? Ini kan sapinya lagi dikeluarin semalam, Mas. Jadi semalam saya sampai hampir subuh gak tidur, Mas. Jadi saya kesiangan. Dan saya juga mau bilang, Mas, saya ini di sini dijadikan menantu atau pembantu sih, Mas? Ya kamu pikir aja. Dan saya semalam juga dipaksa buat tidur di dalam. Terus itu saya sekarang kemana? Pasti dia keluar lagi. Siapa suruh kamu ngotot untuk menikah dengan adik aku? Kamu tuh gak pantas berada di keluarga besar aku. Saya sebenarnya gak pernah ngotot, Mas. Ini awal-awal saya menikah. Harusnya saya menikmati bulan madu atau saya berbahagia dan romantis-romantis. Sekarang saya malah sering ditinggal keluar. Saya gak tahu istri saya keluar kemana. Dan keluarga ini tega banget sih. Menurut saya buat tidur di kandang. Itu kan pikiran kamu dan keinginan kamu, hidup mewah, hidup enak, hidup senang di sini, Ya, gak mungkin, tahu nggak? Ya enggak, yang saya pikir ya semua ini terjadi karena setelah akad kemarin saya baru bilang kalau saya memang orang gak punya. Dan dari kemarin kalian kan gak mempermasalahkan dan kalian mengira saya itu anak seorang ya miliarder kaya. Seharusnya kamu tuh harus sadar diri dong. Siapa kamu? Seharusnya kamu bilang kalau kamu tuh orang miskin. Kita menyangkanya kamu itu orang berada, orang yang bekerja di kantoran. Kalau aku tahu kalau kamu orang miskin, aku gak bakalan dan gak sudi menikahi adik aku dengan kamu. Pokoknya aku gak mau tahu. Kotoran sapi ini harus bersih. Kalau enggak ya, aku bakal siksa kamu dan aku gak bakal ngasih makan kamu. Kamu pikir aku binatang? Aku mau kasih tahu ya, Mas, sama kamu, Mas. Aku ini menghargai kamu sebagai kakak ipar aku. Cuman kamu juga harus menghargai aku di sini. Aku di sini menantu, Mas, adik ipar kamu. Dan aku juga minta tolong sama harusnya kamu ngasih nasihat dong sama adik kamu itu. Kalau keluar harus izin sama suami. Kayaknya aku salah deh menikah. Atau jangan-jangan dia udah mau ceraikan aku lagi. Izin sama kamu? Emang sama kamu? Suami orang miskin seperti kamu gak berguna, yang bisanya cuma buang kotoran seperti ini, gak mengangkat derajat keluargaku. Malah kamu mau hidup enak dan kamu mau numpang hidup bahagia bareng sama kita. Gak mungkin ya. Dan aku biarin adik aku itu berkeliaran, berjalan dengan siapapun yang dia inginkan. Yang terpenting jangan sampai kamu kelihatan jalan bareng sama adik aku. Karena mencoreng nama baik keluarga besar aku, tahu nggak? Kayaknya aku emang sia-sia deh menikah sama adik kamu. Dan aku juga tahu kok dia sering keluar sama siapa. Dia juga teman aku. Ya dia juga sering curhat. Kalau misalkan ya katanya dia udah bosen dan mau menceraikan aku. Tapi gak masalah, Mas. Aku bebaskan dia. Ya walaupun ini cuman masih dapat beberapa hari aku menikah sama dia, terus dia meminta cerai gara-gara aku orang miskin, ya gak apa-apa. Cuman aku minta tolong sama kamu, selama status aku masih suami dia, tolong bilang sama dia izin kalau mau keluar sama aku, Mas. Udahlah, kamu gak usah besar kepala ya. Aku gak bakal ngizinin adik aku itu mau keluar, izin dulu sama kamu. Kalau kamu udah kaya raya, udah sukses, punya segalanya, baru kamu ngomong seperti itu sama aku. Sekarang aja kamu harus ngomong sama sapi-sapi ini. Kamu memang pantas bergaul sama sapi-sapi di sini dan membuang kotorannya. Assalamualaikum. Pak David. Udahlah, Mas. Sekarang mending aku masukin sapi aja. Di depan kayaknya ada orang panggil-panggil tuh. Mungkin temannya atau siapa.
bersihin kotoran sapi ini dan kamu mandiin nih sapi-sapi di sini semua. Hah? Bentar Kalau lagi enggak, aku bakalan ganti baju dan aku bakalan nyari istri aku di mana. emang enak. Aku melakukan seperti itu. Kamu tuh emang pantas digitukan. Supaya kamu gak merasa kalau aku tuh suka sama kamu. Ini akibat aku yang kesiangan nih. Kayaknya aku sudah ditinggal keluar sama Pak David. Pak David, Assalamualaikum. Mar, Kemana? kamu kok siangan sih? Hah? Ya mohon maaf Pak David. Tadi malam saya diajak begadang sama temen. Cuman ya tahu sendiri lah Pak David. Saya kan orangnya serba bisa diandelin dalam hal apapun. Jadi mau tidak mau aku masih bantu temen aku semalam. Seharusnya kamu udah dari tadi ya. Aku barusan nyamperin menantu sialan itu di kandangnya. Di kandang? Iya, aku udah kata-katain dia supaya dia tuh gak betah berada di rumah ini. Yang benar Pak David. Ya. Bukannya di kandang banyak sapi sekarang? Ya emang kandang sapi. Dan tadi malam aku nyuruh dia untuk tidur bareng sama sapi. Hah? Serius Pak David? Ya seharusnya sih ya kalau pengantin yang lain, apalagi baru menikah, tidur sama istrinya. Tapi aku paling gak suka sama orang miskin. Makanya aku gak merelakan untuk adikku ya satu rumah dengan suaminya. Karena aku udah tahu kalau dia tuh orang miskin dan dia tuh menumpang hidup di sini. Kalau sampai ada aku itu tidur satu kamar, nanti dia hamil dan dia bakal memanfaatkan aku selaku rumah tangga di sini, keluarga besar. Iya Pak David. Wah, ternyata Pak David ini orang yang pinter. Sekalipun Pak David ini apa ya, tega ya. Tapi Pak David ini harus perlu dipikirkan lagi. Ya nanti malah apa kata orang-orang sekitar tangga Pak David. Udahlah, kalau masalah tangga di sini takut semua sama aku. Ya, aku nyuruh kamu datang sini karena aku pengen adik aku itu menikah dengan kamu. Bener nih. Ya kenapa dari kemarin-kemarinnya nih Pak David itu ya menjodohkan dengan laki-laki Ya. itu kenapa nggak sama aku? Aku minta maaf ya. Kemarin sebelum ada aku menikah sama laki-laki miskin itu, aku gak tahu kalau dia tuh gak punya apa-apa. Aku pikirnya dia tuh melebihi dari kamu. Ya makanya aku merelakan adik aku menikah dengan dia. Ternyata aku salah mencari jodoh buat adik aku. Cuma kamu yang sederajat dengan keluarga aku, kekayaannya. Makanya aku pengen ya kamu deketin adik aku dan kamu bisa menikah dengan adik aku. Iya Pak David, sesuai dengan yang sudah diperintahkan sama Pak David, saya akan lakukan. Tapi ngomong-ngomong, temen si adik Pak David itu cantik loh. Gimana kalau Kamu tahu dari mana? ya aku kan nggak sengaja waktu itu aku weekend jalan-jalan ke kota, ke taman, dan ya kebetulan deh aku berpapasan. Wah nih cantik temennya. Aku sih kalau sama temennya wah mau banget. Udahlah, kamu gak level dengan teman adik aku karena orangnya kaya raya. Kamu gak ditendang kalau kamu deket sama dia. Kamu tuh pantas dengan adik aku ya, atau mungkin kamu udah deket sama adik aku. Ya cuman deket seperti ini sih, cuman sekedar basa-basi aja. Apa ya, teman-teman, tapi apa itu namanya kalau nggak ada status gitulah ya. Ya udah kamu gak usah jelasin tentang semua itu. Bentar lagi kamu samperin adik aku soalnya dia lagi ada di luar. Aku suruh dia keluar jalan-jalan supaya dia tuh gak ketemu sama suaminya yang sialan itu. Gak apa-apa nih, diizinin nih. Udah gak apa-apa. Tapi sebelum itu ya kita samperin aja ke kandang buat
aku perkenalkan kamu sama dia supaya dia tuh mau pergi dari rumah ini dan menceraikan adik aku. Ya, lebih baik nanti dia gak bakal kerasan ya, apalagi sampai numpang-numpang hidup di sini. Harusnya kan laki-laki itu bertanggung jawab, menyediakan rumah, fasilitas mobil segala macam. Dia malah enak aja mau tinggal di rumah sebesar ini. Oh bentar, kamu datang ke sini kok pakai motor jelek seperti itu? Biasalah, mobil aku terkendala dengan mesinnya yang gak terlalu enak, jadi aku buru-buru kan kesiangan naik motor lebih sat-sat. Begitulah. Seharusnya kamu beli mobil yang baru. Uang kamu kan banyak. Aku gak mau nanti kalau kamu datang ke sini lagi pakai motor jelek itu. Ya, nanti habis ini aku mau ke dealer aja. Udah yuk, kita samperin aja. Kita kasih pelajaran. Ya. Capek juga. Udah beres semua. Kayaknya sekarang aku harus nyusulin istri aku nih. Udah selesai semua pekerjaan. Kau udah cuci tangan di situ. Ini siapa lagi yang dibawa? Mal, ini nih. Coba kamu lihat. Emang dia pantas dengan adik aku? Ya, nggak pantas lah. Ini pantasnya ya, nih bekerja di sini aja, nggak usah menikah sama nih adik si David. Aku mesti tahu sama kalian berdua. Aku bukan kemauanku sendiri buat yang ngurus masalah kandang, apalagi sampai aku disuruh tidur di kandang kemarin. Itu emang tempat kamu. Ya, lebih cocoknya kamu tidur di sini daripada kamu tidur di rumah mewah. Ya, harusnya dari kemarin aku gak menikah sama adik kamu, karena adik kamu juga meyakinkan aku, karena dia bilangnya dia tulus, dia gak mendang apa, karena dia taunya aku seorang ya CEO, tapi setelah menikah dia tahu aku orang gak punya, aku orang miskin. Aku malah diperlakukan seperti ini. Kalau kamu pengen hidup enak, caranya kamu jujur dong. Ini akibat perbuatan karena kamu gak jujur dengan adik aku. Kalau kamu bilang sama adik aku, kalau kamu tuh orang miskin, adik aku gak bakalan menikah dengan kamu. Dia ngomong seperti itu karena dia pengen ya menjaga nama kamu, nama baik kamu, tahu nggak? Malah emang repot ya. Ngomong sama orang yang modelnya seperti kalian berdua. Aku cuman bisa bilang aja, jangan pernah menganggap diri kalian itu lebih berharga dari orang lain. Ya, walaupun keadaan secara ekonomi kalian lebih mapan, kita harus saling menghargai. Kalau kamu pengen dihargai juga, jangan begitu sikapnya sama orang lain. Oke, sekarang aku bakalan tanya sama kamu. Kamu ada hubungan apa sama istri aku? Nggak perlu kamu tanya masalah itu. Yang jelas nantinya dia akan jadi milik aku. Yaudah, kalau begitu aku tinggal ganti baju. Aku mau temuin istri aku. Aku tahu kok istri aku di mana. Dia pasti lagi sama temennya yang orang kaya itu kan? kamu mau kemana? Kamu pantasnya ada di kandang ini. Ya udah, kalau memang kamu mau ke sana juga, ya udah kita ketemu di sana. Dan aku bakal ngasih pelajaran sama kalian. Nih pekerjaan kamu belum selesai, Ini nggak bisa dibiarin. Kita harus kasih pelajaran sama dia supaya dia tuh jerah, tau nggak? Kalau seperti ini ya, aku takutnya aku diapa-apain sama laki-laki. Ayo. Tunggu Pak David. Apalagi? Kita jangan langsung bergegas untuk pergi. Ya, kita harus ada rencana lah sebentar. Karena kalau kita langsung melabrak, yang saya khawatirkan nanti malah dia dibela sama orang kaya itu, sama adik. Kenapa? Kamu takut? Kalau kamu takut bilang aja. Gak usah banyak alasan di depan aku. Itu ada aku berhak marah siapapun yang deket sama ada aku. Ya, tapi begini Pak David, kayaknya teman dari adik Pak David itu akan berbuat sesuatu yang baik terhadap dari suami adik Pak David itu. Saya nggak mau nanti malah dia membela, terus nanti malah aku yang dipojokin. Kamu terlalu banyak omong dari tadi. Harusnya kamu datang ke sini tadi itu pakai mobil. Soalnya ada aku udah suka sama kamu dan bisa menikah dengan kamu, tahu nggak? Ya kan namanya kendala juga nggak tahu Pak David. Mobil aku tiba-tiba trouble dan aku terpaksa harus naik motor butut itu datang ke sini. Ya, udahlah. Yang terpenting sekarang kamu ikut aku. Kita nyamperin adik aku
supaya tidak diapa-apain sama suaminya yang sialan itu. Kalau perlu aku bakal nyuruh adik aku buat nyerahin dia. Wah, kan masih baru Pak David. Emang Mau siap? baru kayak mau enggak, kayak kalau aku udah enggak ya enggak. Hah? Dia tuh enggak pantas, tau enggak? Kalau semuanya kamu yang jadi suaminya, aku enggak bakalan bersikap seperti ini. Mungkin aku masih tidur atau ngopi atau rokokan, Ya. enggak harus ngurusin menantu sialan seperti yang barusan itu. Kerjaannya cuma seperti ini, ha? Ya, itulah jalan terbaik. Pokoknya walau bagaimanapun saya akan berusaha untuk meyakini bahwa adik Pak David harus jatuh cinta. Ayo, ayo. Hai Sin. Hai, kamu lama banget sih. Aku udah tadi loh nungguin kamu. Ya biasa, masih ada drama di rumah aku. Drama apa lagi sih? Biasa tuh suami aku, dia tuh tiap hari ngajak tengkar. Aku sampai bosen sama dia. Dia atau kamu yang ngajakin tengkar? Lagi pula juga Iya. aku udah tahu kamu kok. Kita kan beda pendapat sih, jadi ya pasti ada tiap hari yang mau dibuat tengkar. Nih, kalau kamu udah cerita soal pertengkaran rumah tangga kamu, pasti ada kejadian apa nih? Kamu udah nyuruh suami kamu apa semalam? Ya aku cuma nyuruh dia tidur di kandang kok. Lagian aku lagi. Kamu udah sempet pernah loh nyuruh suami kamu buat tidur di kandang. Sekarang kamu lagi-lagi, Lel. Dia juga nggak keberatan kok, Sin. Ya tapi nggak di kandang juga dong, Lel. Kalau kamu yang tidur di kandang, pasti kamu juga ngerasa nggak nyaman kan? Dia suami kamu, tahu nggak sih? Ya aku juga udah bosan tidur seranjang berdua sama dia. Dan kamu tahu ya, setelah hijab kabul ini ya, dia tuh baru bilang kalau dia tuh ternyata orang miskin, Sin. Ya aku nggak mau lah, Sin, hidup sengsara sama dia, Sin. Iya, terus gimana? Kamu udah menjalin hubungan suami istri loh sama dia. Kalau sampai cerai nih, yang ada kamu bakal jadi janda. Terus kehidupan kamu juga belum tentu jauh lebih Iya. baik saat kamu pisah sama suami kamu kan? Nggak apa-apa lah aku kalau jadi janda, lagian yang ngantri masih banyak. Dan katanya nih ya, bentar lagi nih bakalan ada cowok yang mau deketin aku. Astagfirullah, Leli, kamu beneran mau ceraikan suami kamu dan kamu udah ada gantinya? Ya ampun, Lel, kamu keterlaluan gini sih. Aku sebagai teman kamu nih, setiap hari kamu curhat tentang masalah rumah tangga kamu. Pernah nggak sih aku nyuruh kamu buat hal-hal yang buruk kayak gini? Enggak kan? Justru aku malah nyuruh kamu buat coba ngomong kembali sama pasangan kamu. Siapa tahu bisa diperbaiki kan? Sinta, jadi kamu tuh enak. Cuma ngasih nasihat, disuruh inilah, itulah. Yang rasain tuh aku, Sin. Tiap hari aku, ya pikiran aku ngumpet sama dia. Ya emangnya masalahnya apa sih? Oke, kalau mungkin dulu kamu bilang masalahnya ya karena hal-hal sepele. Sekarang apalagi yang sampai bikin kamu beneran memutuskan kalau kamu bakalan cerai sama suami kamu? Akhir-akhir ini suami aku tuh dipecat dari kerjaannya, Sin. Dia tuh pengangguran. Ya itu justru namanya musibah, Lel. Harusnya nih, kamu sebagai istri yang baik, kamu ngomong sama suami kamu kasih support dong sama suami kamu, biar dia nggak down. Karena kalau kamu sebagai istrinya udah ngasih support sama dia, dia pasti bakal berjuang untuk menghidupi kamu lagi. Aduh, udah deh, Sin. Kamu tuh kalau cuma membela suami aku ngapain cerita ke kamu? Iya sih, cuman kan aku juga nggak enak. Terus kamu dandan rapi begini, jangan bilang kamu mau ketemu sama orang yang kamu bilang tadi. Ya, emang bener aku mau ketemu sama dia. Ya ampun. Ternyata di sini Mas muter-muter nyariin kamu, tau nggak? Ya aku lagi ketemu sama Sinta, Mas. Ini Sinta. Iya. Apa kabar kamu, Cing? Kabar baik, Mas. Oh iya, ini Oh iya, ini temen Mas yang mau Mas kenalin sama kamu. Jadi ini, Mas. Halo. Iya. tunggu deh. Mas ini kan kakak dari Leli kan? Tapi kenapa Mas ngedukung Leli untuk cerai sama suaminya dan malah ngenalin sama pria lain? Emang Mas punya kenapa? hati nggak sih? Emang kenapa? Hah? Iya. Suami Leli itu orang gak punya, orang miskin, dan dia tuh gak pantas berada di keluarga kita. Malah nyusahin, tahu nggak? Hah? Laki-laki ini yang pas dan yang tepat buat menjadi suami Leli. Dia tuh kaya dan dia tuh punya segalanya. Ya, Hah? tapi jangan gitulah, Mas. Kasihan juga kan suami Leli. Mas tahu nggak? Semalam nih Leli aja nyuruh suaminya buat tidur di kandang. Apa nggak nyesek rasanya hati seorang suami? Ya itu Mas yang nyuruh.
Mas David yang nyuruh. Iya, kenapa? Mas David ini juga laki-laki kan? Mas David juga sebagai kepala rumah tangga. Harusnya Mas David ngerti dong gimana posisi dari suami Leli. Udahlah Sin, kalau kamu enak, udah punya segalanya, punya mobil, punya tabungan yang banyak, sedangkan kita cuma rumah doang yang besar, tapi keadaan kita itu pas-pasan. Ya maklumlah kalau adik aku jodohkan sama laki-laki yang sudah mapan masa depannya. Ya ini. Laki-laki ini yang Mas David bilang mapan. Iya. Emangnya kamu kerja di mana? Aku kerja di perusahaan. Ya perusahaan apa? Ya barangkali kamu mau kerja di perusahaan yang nggak abal-abal kali. Jangan pernah menilai seseorang itu ya dari apa yang kamu lihat saat ini. Ya, Masalahnya, aku tahu kalau kamu itu emang orang kaya di sini, tapi nggak sepantasnya juga kamu itu bilang seperti itu. masalahnya kalau seorang lelaki udah mau masuk ke urusan rumah tangga orang lain, itu bukan laki-laki yang benar. Dia aku yang nyuruh Sin, dan aku emang sengaja menjodohkan Leli sama laki-laki ini. Dia tuh teman baik aku. Ya nggak salah dong. Aku menjodohkan adik aku sama teman baik aku yang sudah aku kenal, daripada dia menikah sama laki-laki yang salah. Udah lah Leli, mas kamu ini kayaknya nggak punya pikiran yang panjang. Jadi kamu percaya omongan aku. Aku yakin kok nggak lama lagi suami kamu itu bakal ngebahagiain kamu. Asalkan kamu juga bisa buat ngasih sopan santun sama suami kamu. Kamu juga hilangkan tuh perbuatan-perbuatan jahat kamu. Dengan cara apa? Menumpang hidup di rumah kita. Itu yang bisa bertanggung jawab. Yang bisa membahagiakan. Harusnya seorang istri itu bisa ikhtiar berdoa untuk suaminya. Doa. Biar suaminya juga bisa punya pekerjaan yang layak dan bisa menghidupi dia. Bukan malah mencari laki-laki lain yang mungkin lebih mapan dari suaminya. Masalahnya ya suaminya itu nggak mau berusaha, dia itu mau numpang hidup. Di awal aja dia sudah berbohong, apalagi nanti yang ada malah kita tanah sama rumah dari Pak David ini bisa dijual nantinya. Nggak mungkin ada seorang laki-laki yang mampu berbohong sama seorang wanita yang akan dijadikan sebagai istri. Ya mungkin kamu aja Lel yang berekspektasi tinggi sama suami kamu. Mungkin suami kamu udah cerita soal kehidupan dia, tapi kamu nggak mau nerima kan? Maklumlah dia itu bercita-cita mempunyai suami yang kaya raya. Perlu kamu tahu, suami yang sekarang itu dia tuh nggak pernah bilang kalau dia tuh miskin. Ketika sudah menikah baru dia bilang kalau dia tuh nggak punya apa-apa. Apa dia tuh kan ngebohongi keluarga kita. Sin, udah kamu diam, nggak usah ikut campur dalam hubungan rumah tangga kita. Kamu Mas, tuh. aku mau ngasih bocoran sama kalian. Seandainya kalian akan berubah, tidak memiliki sikap seperti ini, dan kalian buang nih laki-laki ini, kalian terima kembali suami dari Leli, aku jamin kok kehidupan kalian akan bahagia nantinya. Kamu percaya sama aku, Lel? Bagas, Mbak. Sinta. Aku mau tanya sama kamu, Lel. Mau kamu apa sih sama aku? Berhari-hari aku dipaksa buat tidur di kandang sapi sama kamu. Dan sama kakak kamu juga. Emang keluarga kalian udah gak mengharapkan aku lagi ya? Mau kamu apa sekarang? Iya, tanpa perlu aku ngasih tahu jawaban aku, kamu juga pasti tahu dong, Mas. Ya aku mau cerai sama kamu, Mas. Gara-gara aku orang gak punya. Harusnya dari sebelum menikah kamu bilang kalau kamu emang gak mau sama aku. Dan harusnya dari sebelum nikah kamu tuh harus jujur sama aku kalau kamu ternyata orang gak punya, Mas. Apa kamu pernah tanya masalah itu sama aku? Dan kakak kamu ini juga sialan, tahu nggak? Aku di sana bukan dijadikan menantu, aku dijadikan pembantu, tahu nggak? Apa pantas seorang istri memaksakan suaminya buat tidur di kandang sapi? Ya aku nggak pernah tanya soal itu karena aku ngelihat dari penampilan kamu tuh kayak orang kaya, Mas. Ngomong kosong. Sekarang aku mau bilang sama kamu ya, Mas. Kasih tahu dong sama adiknya. Kamu nih berasal dari keluarga yang benar. Jadi minta tolong didik adik kamu dengan benar juga. Apakah pantas seorang istri bersikap seperti itu sama suami? Udahlah, jangan terlalu banyak ngomong ya. Yang pantas berdampingan dengan adik aku itu adalah laki-laki seperti ini. Seharusnya kamu gak usah ganti baju kamu. Kamu tuh memang pantas berpakaian seperti tadi pagi. Pakai sarung. Iya, pastinya. Jadi ini Len, yang kamu mau? Iya, Mas. Dia calon suami aku yang baru. Emang berani banget ya. Coba deh, kamu kan juga teman dia. Coba sekarang lihat,
Apa pantas dia bersikap seperti itu sama aku? Sebelumnya aku udah peringatin kok sama teman aku si Leli, tapi kayaknya keluarganya juga nggak mendukung. Udah aku saranin sama mereka, kalau mungkin sekarang masih ada waktu dari suami kamu, Lel, lebih baik kamu minta maaf sama suami kamu, perbaiki hubungan kamu sama suami kamu. Waktunya udah habis kok. Hah? Ngapain masih minta maaf sama dia? Pilihannya udah tepat. Oke. Jadi intinya keputusan kamu tetap minta cerai sama aku. Hah? Iya, Mas. Jadi nggak apa-apa kalau memang sekarang udah kamu minta cerai, sudah. Sekarang kamu urus-urus saja semua yang diperlukan. Tanpa perlu kamu suruh, aku juga udah ngurus dari kemarin, Mas. Oh ya udah, terserah kamu, gak apa-apa, Lel. Aku bakalan jadi orang yang paling beruntung karena aku udah cerai sama kamu. Dan aku juga bakalan jadi perempuan yang beruntung karena udah diceraikan sama kamu. Emang perempuan seperti kamu gak pantas buat diperjuangkan. Kamu gak usah ketawa, kamu cuma dijadikan pelarian, tahu nggak? Kalau dia tahu siapa aku sebenarnya, kamu bakalan ditinggalin. Gak usah banyak omong, yang jelas sekarang si Leli sudah milik aku. Itu tandanya kamu sudah kalah, ya. Hah? Aku gak merasa kalah karena aku gak mau dianggap saingan. Aku gak mau bersaing, aku menyerahkan dia dengan cuma-cuma. Kalau perlu aku menyuruh nih, kamu buat nikah sama dia. Aduh, sebenarnya kamu berat kan? Hah? Karena kamu tidak bisa mendapatkan harta dari seorang Pak David kan? Hah? Orang miskin seperti kamu itu hanya mengharapkan uang. Ya. Aku kasih tahu sama kamu, hutang dia banyak di bank. Harta yang dari mana yang mau aku ambil? Sapi aja semua hasil ngutang, tahu nggak? Dan itu pun pengen gratisan, aku disuruh ngurus, tahu nggak? Aku dikira pembantu apa ya di sana? Itu sudah cocok sama keadaan kamu. Ya, itu profesi yang cocok dari seorang Bagas. Betul nggak Pak David? Bener banget tuh. Nah, iya. Kamu tuh emang pantasnya menikah sama sapi-sapi yang ada di kandang itu. Hah? Kayaknya kamu udah pas deh. Hah? Sekarang udah jelas. Dan aku rasa semuanya udah cukup dan nggak perlu ada yang dibahas lagi. Ya, aku juga mau ngomong sesuatu sama kalian bertiga. Kalau misalkan kalian bertiga juga mau dengerin, terutama buat kamu, Lel. Karena sekarang status kamu masih istri aku. Tapi ingat, apapun yang terjadi setelah ini, kamu tetap harus jadi cerai sama aku. Karena aku nggak mau lagi bareng satu atap rumah bareng sama kamu. Sengsara hidup aku, tahu nggak? Ya mentang-mentang aku orang nggak punya, terus kamu orang kaya, kamu seenaknya sama aku. Harusnya kamu kan nurut apa yang aku omongin. Muliakan suami kamu, bukan malah dijadikan pembantu, Lel. Mas, aku kasih tahu ke kamu ya, perempuan itu bakalan nurut kalau ada uang, Mas. Udah dengar? Hah? Sekarang gini aja deh, mendingan kamu pergi dari tempat ini karena bau kamu gak enak, bau sapi. Hah? Kalau semuanya kamu masih ingin menjadi suami dari adik aku, kamu menjadi suami kedua dari adik aku. Dan tugas kamu untuk ngurusin sapi-sapi yang ada di kandang. Karena itu sangat pantas. Dan Leli pantasnya sama Umar. Nah, betul. Nanti si Leli cukup melayani aku aja. Biar kamu itu jadi babu nanti di rumah Pak David. Betul nggak? Aku mau emosi juga, takutnya dikira aku juga gak terima kalau misalkan dia bareng sama kamu. Sebenarnya aku emosi karena harga diriku diinjak-injak sama kalian. Bukan aku emosi karena mantan istri aku ini diambil sama kamu. Dia gak ada harganya menurut aku. Bahkan dia sangat pantas buat bareng sama kamu. Karena dia gak pantas bareng sama aku. Iya. Sekarang gini, aku tanya sekali lagi. Apa kamu gak bakalan menyesal? Kamu udah bersikap seperti ini sama aku, Lel. Kamu tuh nggak capek apa ya, Mas? Mulai tadi nanya hal itu terus, jawaban aku tuh tetap sama, Mas. Nggak bakalan berubah. Sekarang kamu gak usah bilang Mas deh sama aku, bilang Bagas saja. Oke, Bagas. Aku gak sudi dibilang Mas sama perempuannya licik kayak kamu. Kamu gak usah ketawa deh, emang ada yang aku lucu? Bahagia aja melihat apa yang telah terjadi saat ini sama kamu. Mungkin kamu masih berharap ya sama si Leli, sampai beberapa pertanyaan kamu tanyain aja terus kayak gitu. Hah? Aslinya kamu kan masih cinta, tapi sayangnya semuanya akan kandas karena si Leli sudah mendapatkan pasangan yang lebih layak dan bisa mencukupi semua kebahagiaan termasuk kebutuhannya dia. Kalau kamu sih ya emang sudah nggak layak untuk jadi adik ipar dari seorang Pak David. Ya kan Pak David? Udahlah Pak, mending begini aja. Saya mohon izin untuk mengungkapkan kebenarannya Pak. Karena mungkin saya sudah
nggak mampu mendengar semua hinaan rendah dari mereka bertiga sama Pak Bagas. Sin, maksud kamu bilang Pak Bagas apa ya? Jadi begini, sebetulnya aku ditugaskan sama Pak Bagas untuk menyamar menjadi teman dari si Leli. Karena Pak Bagas ingin tahu ungkapan curhatan dari hati Leli seperti apa terhadap suaminya. Dan sekarang, kalau kalian bertiga ingin tahu kenapa selama ini saya selalu ikut campur dalam urusan kalian bertiga, karena saya adalah anak buah Pak Bagas dan saya ditugaskan oleh Pak Bagas untuk mengusut soal kasus ini. Berarti mobil ini? Mobil yang selama ini saya bawa dan pekerjaan yang saya miliki itu semua dari Pak Bagas. Saya bekerja dan saya punya segalanya atas dasar dari Pak Bagas yang telah membantu saya. Sekarang pertanyaannya begini. Saya dihormati dan dihargai dan disegani oleh semua karyawan saya. Saya punya tempat yang layak dan sangat nyaman buat ditempati. Tapi di rumah kalian saya disuruh tidur di kandang sapi dan sendirian. Kira-kira gimana perasaan saya? Ya kita minta maaf ya. Oh, termasuk bisa dengan aku. kata maaf aja semuanya beres. Begitu. Hah? Mungkin yang harus minta maaf saya, karena saya sudah ya dengan sengaja berpura-pura untuk menjadi teman kamu Leli. Karena kalau nggak seperti ini caranya, seorang Pak Bagas tidak akan tahu bahwa istrinya sendiri sudah memperlakukan dia dengan seenaknya. Oh, udahlah Bu, kamu Bu Sita gak perlu buat minta maaf sama orang-orang licik seperti ini. Dan kamu, kalau kamu mau cari gara-gara sama aku, kita lanjutkan nanti ya. Aku bakalan kasih perhitungan sama kamu. Dan buat kamu, kita lihat aja, rumah kalian berdua bakalan disita. Ya, nanti. Janganlah. Ya, kasih kita kesempatan buat minta maaf dan membenahi kesalahan kita. Ya, ya masalah. Kalau semua dengan kata maaf semua urusan selesai, setiap orang bakalan berbuat salah yang banyak dan tinggal minta maaf, urusan kelar. Mungkin selama ini saya udah gatel ya, pengen ngomong sama kalian berdua untuk Leli sama Mas David. Karena mungkin sikap dan perbuatan kalian selama ini itu adalah ya penyesalan nanti akan kalian rasakan. Ya kita tinggal lihat aja apakah besok atau 2 hari lagi kalian masih tetap bisa tinggal nggak di rumah itu. Semua udah aku urus kok. Dan Bu Sita udah bilang semua kan, untuk penyitaan barang-barang yang ada di rumah dia dilakuin sehari atau 2 hari. Siapa? Itu semua sudah saya atur. Gimana? Kalian nggak tahu kan tempat kalian pinjam uang di mana? Itu di kantor aku, tahu nggak? Ya, kamu bujuk deh suami kamu supaya kamu bilang aku masih suami dia. Aku udah bukan suami dia, tahu nggak? Perempuan seperti dia gak pantas buat jadi istri aku. Kan belum resmi bercerai. Udahlah, ya, dia juga udah ngurus semua kok. Sekarang aku gak mau tahu lagi. Mulai sekarang kamu udah bukan istri aku lagi. Dan aku kasih waktu sehari atau 2 hari ini beresin barang-barang kalian sebelum kalian ditendang di rumah kalian. Ya mungkin Mas David nggak sadar kalau selama ini saya sudah ditugaskan oleh Pak Bagas untuk memberikan kalian kesempatan. Selama ini saya menyuruh kalian untuk minta maaf dan berubah, tapi kalian nggak ada perubahan sedikit pun. Kalian malah memaksa untuk bercerai. Iya, Sin, kita gak nyadar dan kita udah bodoh banget ya menyanyiakan orang yang benar-benar punya segalanya. Kalau begitu ini adalah pucuk dari perbuatan kalian. Sekarang kalian harus menikmati apa yang sudah kalian tabur. Jadi selamat menikmati kesengsaraan yang selama ini sudah dirasakan oleh Pak Bagas sendiri. Kita lihat aja nanti gimana rasanya jadi aku. Kalian bertiga pergi dari sini. Mas, aku bisa. Udahlah, sekarang pergi. Udah yuk. Dan jangan lupa beresin barang-barang kalian. Udah yuk. Saya betul-betul minta maaf Pak. Dah, duduk aja, Sita. Mungkin tadi saya sudah terlanjur ngomong segala sesuatunya sama mereka. Karena saya sudah nggak mampu untuk mendengarkan omongan-omongan rendah dari mereka untuk Pak Bagas. Jadi mereka harus perlu tahu kebenarannya seperti apa dan sebetulnya mereka itu siapa. Jadi saya minta maaf karena tadi sudah ngomong semuanya sama mereka Pak. Bu Sinta gak perlu minta maaf sama saya. Ini semua udah jalan hidup saya, Bu. Saya gak kebayang seandainya setahun saya tidur di kandang terus. Saya mencoba buat sabar kemarin. Mungkin karena saya sudah menjadi suaminya, saya harus mendidik istri saya. Cuman istri dan juga semua keluarga dari mertua saya kayaknya sikapnya sama aja deh. Jadi sudah gak ada alasan lagi buat saya tetap bertahan di sana, Bu.
selama Saya paham. Mungkin mereka gak terima karena saya orang gak punya. Tapi kan menikah bukan tentang materi terus, Bu. Harusnya mereka gak usah ikut campur tentang hubungan saya dengan istri saya. Tapi semuanya ikut campur, saya udah gak bisa ngatasi. Ya udah, daripada hidup saya lebih lama menderita, akhirnya saya putuskan. Tadi bangun tidur, habis masukin sapi-sapi ya, saya langsung ganti baju. Ya walaupun sempat ketemu sama laki-laki tadi, saya dikata-katain. Dan saya udah janji, waktu saya berangkat dari rumah tadi, saya bakalan ceraikan istri saya. Jadi sekali lagi saya mau bilang terima kasih sama Bu Sinta, karena dalam beberapa hari ini setelah saya menikah, Bu Sinta tetap sabar buat bantuin saya dan selalu ngasih informasi yang valid kepada saya, Bu. sebetulnya saya juga nggak tega sih Pak melakukan pekerjaan ini, karena saya aja mendengar omongan dari istri Bapak tentang kejelekan Pak Bagas yang sudah istri Bapak katakan sama saya merasa teriris hatinya. Apalagi Pak Bagas yang sudah mengalami kejadian tersebut. Saya turut prihatin atas musibah yang sudah Pak Bagas alami saat ini. Dan saya harap untuk kedepannya Pak Bagas bisa menjalani hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan mendapatkan seorang pasangan yang bisa menerima Pak Bagas dengan apa adanya. Ya semoga aja masih ada perempuan yang mau sama saya, Bu. Dengan kondisi yang udah jadi duda seperti ini. Dan saya berharap perempuan itu perempuan yang udah mengenal saya. Oh ya, Bu Sinta kalau misalkan boleh bareng saya, Bu Sinta tunggu di mobil aja. Tolong Bu Sinta yang nyetir dulu karena pikiran saya lagi gak enak. Takutnya nanti malah gak fokus. Baik Pak, kalau gitu kita langsung beli makan siang aja karena mungkin saya yakin Pak Bagas nggak makan siang. Oh iya, Bu. Ya udah, kita. Soalnya di sana juga nggak ada yang pernah nawarin saya buat makan siang, Bu. Aduh, itu udah keterlaluan sih Pak. Tapi ya udahlah, mungkin sekarang Pak Bagas nggak perlu mikirin hal-hal yang udah berlalu. Jadi sekarang Pak Bagas bisa membuat lembaran baru untuk kehidupan Pak Bagas yang lebih bahagia. Ya udah deh, Bu. Kalau begitu sekali lagi saya terima kasih. Oh ya, Bu Sinta tunggu di mobil. Ya udah kalau gitu saya tunggu di mobil ya Pak. Ya udah. Mari Pak. Harusnya si Sinta nih yang jadi istri saya, bukan malah si Leli. Kayaknya aku salah deh. Tapi gak apa-apa lah. Coba setelah pikiranku tenang, aku coba lakukan pendekatan sama dia. Dia udah baik. Ya kayaknya dia peduli banget sama aku. Ya walaupun dia anak buah aku, emang apa salahnya aku nikahin anak buah aku sendiri. Ya semoga aja dia juga sama. Dia juga ngerasain hal yang sama kayak aku. Cuman kalau aku ngomong sekarang, takutnya dikira dia dijadikan pelarian sama aku. Ya udah deh, lalu. Seseorang yang ku cinta.